Tes tes 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1. Tes 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 ya. Ya, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa ibadah hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Bagi saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir atau hadir kembali, kami ucapkan selamat datang, selamat kita berbakti dengan sukacita dari surga. Ingatlah, setiap kita ibadah bersalah labanya. Tidak ada yang sia-sia dalam beribadah kepada Tuhan. Kita pakai begini, dia sungguh indah. Benar Tuhan, kami layak menyembah
Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Padamulah kami sujud menyembah, mempersembahkan hidup kami, seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami bawa padamu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Jamalah setiap pribadi yang hadir, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Kalau tangan-Mu menjamahkan, kami akan merasakan damai. Kasih-Mu akan mengalir memenuhi hidup kami. Jiwa kami pun tenanglah. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang ngambil bagian, imam-imam, baik musik, singer, pemberitaan firman-Mu, LCD, semua yang ngambil bagian dalam tahbisan yang dari Tuhan. Kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua enyah dari tempat ini, dari hati dan pikiran kami. Roh Allah yang melingkupi, memenuhi kami semua. Kami siap memuji Tuhan dengan roh yang menyala-nyala untuk Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya. Tuhan datang di atas awan. Ada bait berikutnya tuh, ku akan diangkat sertanya. Nggak ada ya? Ya, kita ganti nyanyiannya. Datang di hadirat Tuhan. Ya. Dengan hati yang penuh sukacita, datang
Oke, berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Roh Kudus datang. Datanglah, Jamalah tiap hati, jamalah. segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus,
Tibalah waktunya bagi kami Tuhan, jemaat-Mu, untuk duduk seperti Maria, mendengar firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberi terang di tengah kegelapan, petunjuk bagi yang tersesat, kemenangan dalam tiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau ada di tengah-tengah kami dan hadir untuk mengurapi lewat Roh-Mu yang kudus. Di mana kami ada, di situ Engkau ada. Sebab janji-Mu adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami, sekali-kali tidak membiarkan kami, sehingga kami dapat berkata, Tuhan adalah penolong bagi kami. Kami tidak takut terhadap siapapun. Bersama Tuhan kami berhasil. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Sekarang kita masuk Wahyu pasal 16 ayat 15. Di mana Tuhan Yesus dikatakan datang seperti pencuri. Ya, seperti apa? Pencuri. Ya, boleh. Ya. Wahyu 16 ayat 15. Wahyu 16 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya. Tuhan datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Ya, jadi diminta pada kita, dia datang seperti pencuri. Dia minta kita supaya berjaga-jaga, ya, dan memperhatikan pakaian. Jadi berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. ya. Kalau orang tidak berpakaian, ya beginilah keadaannya, ya. Jadi Tuhan mau supaya kita berpakaian, ya. Jadi kenapa Tuhan datang seperti pencuri? Tidak diberitahu. Kalau pencuri datang dikasih tahu nggak kira-kira? Nah, kalau dikasih tahu pasti CRT sudah siap-siap untuk mengepung. Ya. Tapi pencuri datang secara tiba-tiba ketika orang sedang tertidur, lena. Nah, itu datangnya pencuri. Ya, ketika orang tertidur, ya di situ dia datang. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu dikatakan dia datang seperti pencuri, tapi dikatakan berbahagialah mereka yang memperhatikan pakaian. Ya, jadi ada pakaian. Ya. Ya, jadi menyongsong kedatangan Tuhan yang datang seperti pencuri, yang kita persiapkan apa? Pakaian. Pakaian. Ya. Jadi setiap waktu sudah harus mengenakan pakaian. Karena pencuri datang tiba-tiba. Ya, kedatangan Tuhan tidak ada orang tahu. Ya, jamnya, harinya, tanggalnya, bulannya, tapi yang jelas dia akan datang
Jadi dia turun ke bumi untuk naik, ya, naik ke surga untuk turun kembali. Ya, jadi dia turun ke bumi untuk naik. Sudah pernah dulu dia tuh turun, lalu naik kembali. Tapi akan turun kembali, datang kembali. Ya, datang kembali untuk menjemput kita. Nah, kedatangannya disebut seperti pencuri. Ya, maka kita harus mempersiapkan pakaian kita, ya, pakaian supaya kita tidak didapati dalam keadaan telanjang atau tidak berpakaian. Ya, jadi kedatangan Tuhan dalam Alkitab disebut dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim, sebagai mempelai. Ya, Tuhan Yesus akan datang sebagai apa? 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 Raja. Yang kedua, hakim. Yang ketiga, mempelai. Kalau Tuhan Yesus datang sebagai raja, berarti dia akan mendirikan kerajaan yang kita kenal dengan kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Kerajaan apa namanya? 1000 tahun damai. Damai 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu di bumi ini, bukan di surga sana, tapi suasananya suasana surga. Nah, kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Jadi nanti kita ini akan memerintah sebagai raja. Dia raja di atas segala raja. Kita ini adalah raja kecil. Amin. Kalau perempuan apa itu? Ratu. Jadi semua nanti jadi ratunya. Amin. Perempuannya. Kalau ratu atau raja punya mahkota enggak? Pasti ada mahkota. Ya, ada namanya mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Ya, ada macam-macam nama mahkota. Mahkota emas. Ya. Jadi nanti kita akan dikenakan mahkota. Dan tidak pernah beralih mahkota itu. Ya, kalau Inggris adalah sebuah kerajaan tertua. Ya, nanti dari biasanya anak pertama itu jadi pewaris tahta, nanti turun kepada anaknya. Nah, kalau perempuan anaknya yang pertama yang kepada perempuan. Kalau laki-laki kepada laki-laki. Ya, kita baru menyaksikan berapa bulan lalu meninggal Ratu ya? Ratu Elizabeth kalau nggak salah. Ya. Saya ikuti acara itu dari awal sampai akhir. Gak beranjak saya dari televisi, lihat dulu bagaimana kebesaran kerajaan Inggris. Saya ikuti terus. Saya tahan itu, mau lihat dulu bagaimana prosesi ya pemakaman seorang ratu. Ya, luar biasa. Dan itu ratu paling lama memerintah. Ya, paling lama memerintah di dunia. Itu Ratu Elizabeth. Jadi begitu agungnya kerajaan Inggris Raya. Maka disebut ada negara persemakmuran. Hampir semua jajah Inggris itu makmur.
maju. Ya. Nah, saudara ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Ya. Dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Rata-rata pencuri datang malam ya. Kalau siang bisa kelihatan. Siang biasanya orang tidak tidur, beraktivitas. Tapi kalau malam orang pulas tidur, malam gelap. Nah, waktu malam gelap itulah sayap saat sepi dia mulai merangkak, ya, mencuri, ya, diam-diam. Itulah pencuri, ya. Nah, saudara ya, karena kedatangan Tuhan tidak ada orang yang tahu. Nah, contoh seandainya tanggal 5 bulan 10 Tuhan Yesus datang. Tanggal 5 bulan 10 2003 Tuhan Yesus datang, berapa hari lagi? Tanggal berapa sekarang? Berapa hari lagi? Sehari lagi ya? Sehari lagi dulu, pasti siap-siap semuanya. Siap-siap. Sehari lagi Tuhan, duit udah, gak pikirin duit lagi lah, gak ada lagi gunanya duit, ya. Soalnya Tuhan sudah mau datang, tinggal sehari lagi, ya. Nah, umpamanya, ya. Nah, ya. Tapi seandainya Tuhan datang tanggal 1 bulan 1 2040, bagaimana? Tanggal 1 bulan 1 2040. Seandainya dikasih tahu, bagaimana? Masih lama lagi, nanti aja kebaktian. Nanti aja sungguh-sungguh masih lama lagi, ya. 2040 berarti berapa tahun lagi? 17 tahun lagi kan? Masih lama lagi. Kita jangan serius dulu, ya, beribadah kepada Tuhan, bertobat. Nah, jadi karena tidak diberitahu tanggal dan waktunya, ini yang membuat kita harus berjaga-jaga. Bisa mengerti? Karena tidak dikasih tahu tanggal dan waktunya, jamnya, maka diminta pada kita harus berjaga-jaga. Ditambah lagi berjaga-jaga sambil berdoa. Jadi ditekankan itu berjaga-jagalah sambil berdoa. Karena doa itu yang bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Ingatlah, Tuhan kita hanya sejauh doa. Ada masalah ya berdoa, ada persoalan berdoa, ada kebutuhan ya berdoa. Berdoa saja sudah. Ya, sambil percaya. Nggak usah gede, nggak usah besar imannya, cukup sebesar biji sesawi. Iman itu dari mana? Iman itu datang dari mendengar firman. Kita mendengar firman, timbul iman walaupun sebesar biji sesawi. Itulah yang menyelesaikan persoalan kita. Amin.
Jadi yang menyelesaikan persoalan kita adalah iman sebesar biji sesar. Kecil cukup memindahkan gunung yang besar. Ya, bisa memindahkan apa? Gunung yang besar. Udah masalahnya udah segede gunung nggak ini kira-kira? Udah ada segede gunung atau baru segede bakul? Tambah hari tambah masalah, tambah hari tambah persoalan. Ya. Rasanya semakin lama semakin menggu. Besar. Ya. Jadi gunung itu maksudnya masalah persoalan yang besar. Masalah persoalan yang besar yang bisa diselesaikan hanya dengan berdoa dan iman sebesar biji sesar. Supaya apa? Supaya damai sejahtera yang dari Tuhan jangan pindah. Tuhan berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Karena itu janganlah gelisah, jangan cemas hati. Jadi ini damai sejahtera tidak boleh hilang. Ini harus tinggal dalam hati kita permanen. Permanen. Tinggal tetap. Damai sejahtera itu artinya peperangan tidak ada lagi, sebab damai itu sudah dicapai. Tidak ada lagi pergolakan, tidak ada lagi rasa cemas takut di dalam hati. Ada damai tenang. Ya, kita kenal seperti apa rasa tenangnya? Seperti apa rasa tenangnya? Nah. Seperti apa rasa tenangnya? Singa. Seperti apa? Singa rasa tenang. Berjalan tenang. Berbaring tenang. Mencari rezeki tenang. Amin. Nah, namanya singa. Mana ada pernah takut singa? Nggak pernah takut. Malah dia ditakuti. Nah, itu rasa tenang, rasa damai. Ya. Ya. Jadi harus menjadi pola hidup kita, ya. Nah, pola hidup kita tidak boleh ada yang membuat kita takut gelisah. Ya, mari Tuhan datang. Kita lihat Markus 13 ayat 33 sampai 17. Tetap malam. Ya. Markus 13 ayatnya yang ke-33. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Terus, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ya, kita tidak tahu waktunya tiba. Ya, tidak diberitahu tanggal, jam, bulan dan tahun kedatangan Tuhan. Ya, tidak diberitahu. Nah, tadi seandainya kedatangan Tuhan tanggal 1 bulan 1 tahun 2040, masih lama sama, ya. Jadi tidak diberitahu, ya. Tapi dia datang seperti pencuri. Terus perhatikan,
Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, Ya, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. ya, diserahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Tuannya itu pergi, tapi akan balik lagi. Ya, Tuhan akan balik lagi. Ini Tuhan balik lagi dia nanti, tapi tidak diberitahu. Terus Masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. iya, supaya apa? Berjaga-jaga. Apa? Penunggu pintu. Ini bos mau datang. Ya, tapi tidak tahu kapan. Makanya si penjaga pintu ini berjaga-jaga. Nah, kalau sekarang mah enak. Kalau sudah bos pasti pakai mobil, ya kan? Sudah ada dari jauh suara apa? Mobil datang. Wish, datang bos, sudah ada suara. Berjaga-jaga. Begitu datang, dibuka pintu. Tapi kalau bos itu datang, tuan itu datang, ternyata hambanya ini tidak membuka pintu, tidak siap, habislah hamba ini. Nah, habis dia. Jadi ini datangnya secara tiba-tiba. Tidak ada orang tahu. Rahasia. Ya, kedatangan Tuhan itu rahasia. Cuman diberitahu memang tanda-tandanya. Diberitahu apa? Tanda-tandanya. Masih ingat kapan Tuhan datang? Masih ingat Tuhan kapan datang? Hah? Lupa? Hah? Nah. Pada waktu sangkakala yang ketujuh, baru ada 7 meterai. Perhatikan, 7 meterai, 7 sangkakala, baru 7 cawan bokor murka Allah. Kalau meterai itu dari apa? Masih ingat? Hah? Dari Roh Kudus. Kalau sangkakala dari Allah anak. Kalau cawan bokor murka Allah Bapa. Ya, mulai pintar sini. Nah iyalah, masa nggak tahu, ya kan? Jadi lewat tanda-tanda ini nanti kita bisa tahu kedatangan Tuhan. Orang dunia nggak tahu itu, ya, nggak tahu. Dikiranya peristiwa alam biasa saja. Padahal bagi kita itu sudah tanda-tanda. Ya, tanda-tanda. Itu sangkakala itu bukan, itu sampai saking kuatnya sangkakala itu berbunyi. Ya, ini kedengaran di seluruh dunia. Mau di belahan bumi manapun manusia itu pasti mendengar. Pasti mendengar. Mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Asia, ya, mau di Pontianak, mau di Bandung, mau di R2 nomor 20 berapa itu? Nomor 17 berapa? Jalan Raya Cimindi nomor berapa teh? Nomor berapa? 160. Ya. Pasti mendengar. Itu luar biasa. Ya, sangkakala itu. Disitulah terjadinya mujizat besar. Mujizat besar. Kenapa disebut besar? Karena orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan yang hidup akan diubahkan. Ya, jadi nanti di sana tidak ada lagi bekas-bekas sampai itu pernah korengan, mungkin apa koreng apa di kulit ya, karena pernah sakit lalu koreng. Saya juga ada lumayan itu banyak.
Nanti semua hilang semua. Jerawat gak ada lagi. Amin. Gigi palsu gak ada lagi. Gak ada lagi tuh. Betul. Namanya sempurna. Betul-betul sempurna. Ya, ini yang kita rindukan, kesempurnaan. Ya. Karena Yesus datang dalam kesempurnaan, dia ubah yang tidak sempurna menjadi sempurna. Nah, jadi dia datang itu mengubah yang tidak sempurna menjadi sempurna. Dia sekarang sudah sempurna. Ya, sempurna. Nanti dia akan ubah. Boleh kita baca dulu 1 Korintus 15, perhatikan. Boleh 35, perhatikan. Pelan-pelan ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-35. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Ya, bagaimana orang mati bisa kok hidup? Ya, bisa hidup kembali. Padahal sudah busuk, tulang-tulangnya sudah busuk, badannya sudah rusak. Gak ada lagi bentuknya, sudah jadi debu. Dari debu kembali kepada debu. Tapi nanti bisa. Nah, inilah kuasa kebangkitan. Ya, terus perhatikan. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya, tubuh bagaimana nanti mereka itu kembali yang sudah mati itu. Terus, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. ya, nanam kacang mati dulu, kacangnya dikubur dulu dia, nanti baru tumbuh dia. Ya, nah, ini mati, manusia dikubur, mati dia. Ya, tapi nanti dia tumbuh lagi, hidup kembali dalam tubuh kemuliaan. Ya, tubuh rohani. Terus perhatikan. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau Ya, biji lain. Biji gandum, dikubur dulu dia biji gandum ini. Mati dulu dia. Nanti baru tumbuh berbuah. Terus perhatikan. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Ya. Daging manusia lain daripada daging binatang. Ya, daging manusia lain dari daging binatang. Kalau daging manusia seperti daging ayam bagaimana? Di mana-mana pasti terjadi penyembelihan. Makan orang seperti daging ayam. Makanya beda daging manusia. Ya, terus perhatikan. Lain daripada daging burung, Ya. dan lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Iya, ada tubuh surgawi, ada tubuh dunia. Ini sekarang kita mengenakan tubuh duniawi, alamiah. Nanti akan ada tubuh surgawi seperti tubuh Kristus. Amin. Nah, seperti apa? Tubuh Kristus. Dia bisa naik ke surga. Bisa mengerti? Bisa naik ke surga. Gravitasi bumi tidak bisa menarik dia. Ada namanya gravitasi bumi, kalau kita lemparkan bola ke atas atau benda pasti ditarik. Itu namanya gravitasi bumi. Nanti gravitasi bumi tidak punya kekuatan menarik kita ke bumi, tapi kita akan naik terus ke atas. Terus perhatikan. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ya, terus. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Ya, cahaya matahari lebih gede daripada cahaya bulan. Nanti bintang dengan bulan berbeda. Bintang yang satu dengan bintang yang lain berbeda.
Jadi ada 3 bentuk kemuliaan. 1 seperti matahari, 2 seperti bulan, 3 seperti bintang. Bintang pun masih berbeda-beda. Jadi nanti di sorga tidak sama kemuliaannya. Tidak sama kemuliaannya. Orang kebaktiannya malas, bagaimana kemuliaannya seperti apa tuh? Rajinlah saudara beribadah supaya nanti kemuliaannya terang benderang. Ya, terus perhatikan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ya, terus. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya, itu kebangkitan. Nanti orang dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ada yang seperti matahari, ada seperti bulan, ada seperti bintang. Itu kemuliaan. Terus perhatikan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, hina. Manusia itu dikubur hina. Dari tanah kembali ke tanah. Tapi nanti bangkit. Bangkit. Ya, dalam kemuliaan. Terus Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. ya, Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. iya. Terus Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. ya, kalau ada tubuh alami seperti kita ini tubuh alami dari tanah. Makanya manusia kembali ke tanah. Jadi nanti kembali ke tanah ini. Kembali ke mana? Ke tanah. Kecuali Tuhan izinkan kita hidup sampai Tuhan datang. Nah, itu nanti keobahan. Ada tubuh kebangkitan, ada tubuh keobahan. Yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah. Peristiwanya sama, yaitu hanya sekejap mata. Hanya berapa lama? Sekejap mata. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau orang kan mau ngubah apa itu, ngubah muka apa itu ke salon lama itu. Bayarnya mah. Jadi nanti semua waduh sempurna nanti. Yang ngompong nggak ada lagi yang ngompong nanti. Yang apa namanya itu pakai tongkat nggak ada lagi pakai tongkat. Semua yang palsu yang ada dalam tubuh kita terlepas semua. Gigi palsunya lepas, semua lepas. Diganti dengan tubuh sorga. Amin. Gigi sorga, kaki sorga, rupa dari sorga. Sekarang yang alamiah, nanti yang dari sorga, yang dari atas. Terus perhatikan. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Iya, manusia pertama itu menjadi makhluk yang hidup, itu Adam. Itu roh yang dihidupkan, bukan yang menghidupkan. Terus Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir itu adalah Kristus, roh yang menghidupkan. Ada roh yang dihidupkan, ada yang menghidupkan. Terus perhatikan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Iya, yang alamiah dulu nih. Tubuh alamiah. Nanti akan timbul tubuh yang rohani. Jadi kita ini sekarang mengenakan tubuh apa? Alam, dari tanah, dari alam. Nanti akan mengenakan tubuh sorga. Jadi ini akan diganti semuanya. Tubuh apa? Alam dengan tubuh sorga. Bisa mengerti? Jadi nanti kita semua tubuhnya dari mana? Dari sorga. Ya, terus perhatikan. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Ya, itu Adam. Dan bersifat jasmani. Ya. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Sama dengan Adam yang berasal dari tanah. Terus
Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ya. Jadi nanti kita menjadi makhluk sorgawi. Sama seperti Tuhan Yesus yang berasal dari sorga. Ya. Jadi kita ini dari alam, dari tanah. Ya. Tapi nanti akan diubah menjadi tubuh apa? Tubuh apa? Sorgawi atau tubuh rohani yang tidak dapat mati, yang kuat, bisa terbang kemana-mana. Bisa apa? Terbang. Jadi nanti bisa terbang semua ini. Amin. Lah iyalah, ke surga saja bisa terbang kok. Iya kan? Terbang. Ya, terus perhatikan. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Iya, nanti rupa kita yang dari sorga. Sekarang kita mengenakan apa? Rupa alamiah. Nanti rupanya rupa apa? Sorga. Amin. Jadi nanti rupa saudara dari mana? Sorga. Enak enggak? Duh, rupa surgawi. Apalagi yang sudah tua ya, aduh dikasih rupa surgawi, mudah lagi semua. Ya, sempurna. Baiknya Tuhan. Ya, terus perhatikan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ini tubuh kita ini tidak bisa masuk surga. Terus perhatikan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, suatu rahasia. Rahasia tidak semua orang tahu. Hanya orang tertentu yang bisa mengetahui rahasia. Tapi rahasia diberitahu kepada kita sekarang. Apa itu rahasianya? Terus Kita tidak akan mati semuanya. ada nanti yang tidak mati. Waktu Tuhan datang, ada yang tidak mati. Ada yang sudah mati. Ya, cucu saya, umpamanya bapak saya, mama saya sudah. Tapi nanti hidup kembali. Nah, kalau kita hidup sampai Tuhan datang, kita nanti diubahkan dalam sekejap mata. Terus perhatikan. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Berapa lama? Berapa lama diubah? Hebat sekali Tuhannya. Cuman sekejap mata. Yang mati bangkit, yang hidup diubah. Cepat terjadi perubahan. Ya, cepat terjadi, ya, perubahan. Terus perhatikan. Pada waktu bunyi napiri yang terakhir. Ini napiri keberapa nih? Berarti ini. Napiri keberapa? Hah? Ketujuh. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Perhatikan. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita semua diubah dengan tubuh yang tidak dapat mati, yang hidup maksudnya ya. Yang mati dibangkitkan. Terus perhatikan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, mau ditelan dalam kemenangan. Terus perhatikan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut sudah ditelan dalam kemenangan. Maut tidak berkuasa lagi nanti atas kita. Dalam arti hidup untuk selama-lamanya. Kalau maut masih berkuasa, mati nanti lagi. Tapi maut tidak ada lagi kuasanya. Sebab dosa tidak ada lagi. Yang membuat mati manusia adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Gak ada lagi dosa. Maut pun tidak ada lagi, ya. Tapi kita akan hidup untuk selama-lamanya, ya. Nah, biarlah
firman Tuhan yang sederhana ini kita simpan di hati kita. Kita akan masuk pada perjamuan suci. Mari kita angkat sebuah lagu. Pelayan perjamuan suci bisa aku dengar. Pelayan perjamuan suci bisa tak. Rohmu yang hidup pulihkanku. Rohmu yang hidup pulihkanku. Ya, kita berdoa bentar. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkanlah kami melayani. Layakkan jemaat-Mu juga menerima makan dan minum. Nyatakanlah kuasa perjamuan suci, membangkitkan kami, menyembuhkan kami, menyegarkan kehidupan kami. Kami siap menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari diangkat lagu tadi.
kasih Tuhan. Makasih Tuhan buat janji-janji yang indah bagi kami, di mana kami satu kali akan memiliki tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati, tidak dapat binasa, tinggal bersama dengan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Mari dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dariku, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah. Kita angkat jiwa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Dia. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat perjamuan suci, buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi darah dan daging bagi kami. Kami dengan Engkau menyatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan sembunyikanlah daku. Haleluya. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran. Haleluya. 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 Bisa turunkan tangan. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman. Haleluya. Sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman. Jauh dari intanya si jahat, berikanlah daku Tuhan, dua sayap burung
negeri. Baik, satu. Ingatlah akhir zaman sudah semakin dekat. Bumi dan langit akan berlalu, seperti bintang di langit berjatuhan, bagaikan arah mentah yang baik doa. Akhir zaman datang masa yang sukar, banyak orang gugur dari iman. Oh Tuhan, tolonglah, lindungilah umat-Mu dari segala yang jahat dan najis. Baik, tiga. Pada akhir zaman dosa makin bertambah dan kasih manusia jadi kawan. Peperangan musibah terjadi kapan saja. Kenapa semua firman Tuhan sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, doa saya buruk dasar, ku terbang jauh ke negeri kekal. Sembunyikan, sembunyikanlah daku dalam pengajaran firman, jauh dari intayan si jahat. Berikanlah daku Tuhan, doa saya buruk dasar, ku terbang jauh ke negeri, ku terbang jauh, ku terbang jauh ke negeri kekal. Makasih Tuhan, Kau sudah beri kepada kami dua sayap burung nasa untuk membawa kami terbang jauh sampai ke negeri kekal, di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, tempat tinggal kami selama-lamanya.
dunia akan kami tinggalkan. Kami akan tinggal bersama dengan Engkau. Akan ada kesukaan yang besar selama-lamanya. Tidak ada yang merampas dan mengubah kesukaan. Itulah kesukaan mempelai, di mana kami menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menguatkan kami, menyembuhkan kami, membuka pintu kesempatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Tak Perlu Kau Ragukan. Terima kasih buat kehadiran kita sekalian dan persembahan kita. Tuhan membalas berlipat kali ganda ya. Sebagai warga jemaat, hari Sabtu ibadah remaja muda, Minggu ibadah pertama 7.30 di sini, ibadah kedua di Permata 10.30, kemudian ibadah Selasa, doa Rebo kita kembali pendalaman Alkitab. Kita doakan mereka yang kurang sehat ya, Opuromando perempuan, Nathan, Evan, Rose, Jessica, Jora, Pak Ateng, Vian, Vino, ya Mama Sherlock, juga Mama Ibu Lydia, Deden, Tio, ya. Oh ya, yang siapa? Siapa? Namanya siapa? Hah? Ya, kita bagi berdiri. Kita tutup dalam doa. Haleluya, Engkau yang menyuruh kami supaya kami saling mendoakan. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya melakukan mujizat kesembuhan bagi yang sakit. Kami berdoa buat Opuromando, bilur-bilur menyembuhkan. Buat Nathan juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan.
Buat Epan dan Rose, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Jessica juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Buat Jora juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Pak Ateng juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Pian dan Pino juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Sherlock juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama dari Bu Lydia juga, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Anak dari saudara Deden, Tio juga kami berdoa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Dan juga kami berdoa buat Mika, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Nama-nama yang disebut kami bawa nama mereka ke hadapan-Mu. Tumpangkanlah tangan-Mu, jabalah mereka, sembuhkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan tiba waktunya anak-anakmu akan pulang membawa sukacita, damai sejahtera dari surga untuk kami bagikan dan kami saksikan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu, usaha pekerjaannya, supaya berkat Tuhan mengalir. Tolong juga supaya berikan kami hikmat, supaya jangan terjadi banjir, apalagi sampai ke dalam rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu turun atas bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo juga berkati. Pak Maruf, kami berkati seluruh lembaga tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia, TNI Polri juga berkati. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.